Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah ITS Bangunan 1, pada pertemuan ke-14 ini akan dibahas mengenai tentang sprinkle kebakaran. Jadi, sprinkle kebakaran itu adalah alat yang berguna untuk memadamkan api secara otomatis, dan alat ini merupakan bagian dari fire sprinkler system yang akan mengeluarkan debit air ketika terdeteksi ada api maupun asap, atau ketika telah melampaui suhu yang telah ditentukan. Jadi peran fire sprinkler ini atau sprinkler kebakaran ini adalah untuk sebagai deteksi panas atau api kebakaran sehingga mencapai suhu tertentu, kemudian akan berfungsi sebagai pemadam kebakaran yang akan menyemprotkan air secara otomatis. Jadi sprinkler kebakaran ini akan bekerja dengan cara menyemburkan air atau fluida pemadam kebakaran ketika kebakaran terjadi. Jadi penyumbat sprinkler, jadi ini penyumbatnya terdapat bagian ini, akan pecah pada suhu tertentu sesuai dengan spesifikasinya. Nah, spesifikasinya nanti akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Penyumbat ini akan terlepas sehingga aliran air ada pada sambungan pipa akan menyembur keluar. Aliran semburan inilah yang akan digunakan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di sekitarnya. Nah, jadi sistem pada sprinkler ini terdapat dua, ada wet riser system, yaitu seluruh instalasi pipa sprinkler berisikan air bertekanan dengan tekanan air selalu dijaga pada tekanan yang relatif tetap. Kemudian ada dry riser system, di mana seluruh instalasi pipa sprinkler tidak berisikan air bertekanan. Peralatan penyedia air akan mengalirkan secara otomatis jika instalasi fire alarm memerintahkannya. Pada umumnya, gedung pertikat menggunakan sistem wet riser. Pada sistem dilengkapi dengan fire brigade connection yang diletakkan di luar bangunan. Untuk klasifikasi kepala sprinkler dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu upright sprinkler, seperti gambar paling kiri ini. Jadi kepala sprinkler atau deflektornya didesain dengan arah pancaran air ke atas. Yang kedua yaitu pendant sprinkler. Jadi kepala sprinklernya ini didesain dengan arah pancaran air ke bawah. Kemudian yang ketiga yaitu sidewall sprinkler. Jadi didesain dengan arah pancaran air horizontal. Nah, jadi pada pancaran airnya terdapat pembatas di atasnya ini agar air dapat terpancar secara horizontal. Kemudian untuk klasifikasi kepala sprinkler, jadi dibedakan berdasarkan warnanya. Untuk ada warna segel. Nah, jadi warna segel ini ada warna putih, biru, kuning, merah, dan tidak berwarna. Nah, ini tergantung dari suhunya masing-masing. Yang kedua itu warna cairan dalam tabung gelas. Nah, jadi warna cairannya ini ada jingga, merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan hitam. Nah, itu memiliki spesifikasi untuk suhunya masing-masing juga. Dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan pada slide, merupakan sebuah contoh sprinkler, yaitu upright sprinkler. Nah, jadi untuk upright sprinkler ini dipasang madep ke atas, dan ini deflektornya sehingga akan menyebabkan airnya terpancar ke bawah. Kemudian pada bagian sprinkler ini deflektor, kemudian ini frame-nya atau rangka dari sprinklernya. Kemudian ini untuk disambung ke bagian yang disambungkan ke pipanya. Kemudian ini untuk bagian segelnya, nah ini untuk cairannya. Nah, jadi cairan dan segelnya ini untuk warnanya masing-masing menggambarkan kepekaan terhadap suhu-suhu tertentu. Dapat diperhatikan pada gambar ditampilkan pada slide, menunjukkan untuk penempatan kepala sprinkler. Nah, jadi di mana pada penempatannya ini ada beberapa ketentuan. Itu untuk ketentuan S, yaitu perencanaan penempatan kepala sprinkler pada pipa cabang, dan D ini jarak antara deretan kepala sprinklernya. Jadi untuk nilai S dan D-nya ini dibagi jadi tiga, itu untuk bahaya kebakaran ringan, bahaya kebakaran sedang, dan kebakaran berat. Kemudian untuk luasan skala D-nya, untuk bahaya kebakaran ringan kurang dari 21 meter persegi, bahaya kebakaran sedang kurang dari 12 meter persegi, dan bahaya kebakaran berat kurang dari 9 meter persegi. Jadi makin besar untuk peruntukan bahaya kebakarannya, maka luasan untuk penempatan sprinklernya ini semakin kecil. Untuk bahaya kebakaran ringan, luas lingkup maksimum tiap para sprinkler, jadi yang untuk sprinkler dinding ini 17 meter persegi, dan sprinkler lain 20 meter persegi. Jarak maksimum antara kepala sprinkler dengan dalam satu deretan, dan jarak maksimum antara deretan yang berdekatan. Untuk sprinkler dinding, lihat gambar slide sebelumnya atau gambar penempatan kepala sprinkler. Kemudian untuk sprinkler lain sebesar 4,6 meter. Jadi di bagian tertentu dari bangunan bahaya kebakaran ringan seperti ruang langit-langit, ruang basement, ruang ketel uap, dapur, ruang binatu, atau ruang laundry, gudang, ruang kerja bengkel, dan sebagainya. Luas maksimum dibatasi menjadi sebesar 9 meter persegi tiap kepala sprinklernya, dan jarak maksimum antar kepala sprinklernya sebesar 3,7 meter.
Untuk bahaya kebakaran sedang, luas lingkup maksimum tiap kepala sprinklernya dibagi menjadi 2, untuk dinding 9 meter persegi dan untuk kategori lain 12 meter persegi. Untuk jarak maksimum para sprinkler dalam satu deretan dan jarak maksimum deretan yang berdekatan. Untuk sprinkler dinding, lihat slide gambar penempatan para sprinkler yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk sprinkler lain, penempatan standarnya ini 4 meter. Nah, jika dipasang selang-seling, untuk jarak maksimum antara kepala sprinklernya ini 4,6 meter dan jarak maksimum pipa cabangnya 4 meter. Untuk gudang pendingin yang memakai metode pendingin dengan sirkulasi udara, penggilingan padi sedia film, panggung pada gedung pertunjukan, luas lingkup maksimum tiap kepala sprinkler 9 meter persegi, dan jarak maksimum antara kepala sprinklernya 3 meter. Pengaturan penempatan para sprinkler selang-seling pada sistem bahaya kebakaran sedang dimaksudkan untuk menempatkan kepala sprinkler terpisah sejauh lebih dari 4 meter pada pipa cabang. Nah, untuk perencanaan kepala sprinkler pada pipa cabang maksimum 0,5 meter untuk S-nya, kemudian untuk D-nya, jarak antara kepala sprinkler maksimum 4 meter. Kemudian untuk bahaya kebakaran berat, luas lingkup maksimumnya yaitu 9 meter persegi, namun jika diletakkan dalam rak penyimpanan, untuk satu jajarnya 10 meter persegi, namun untuk 2 jajar yaitu 7,5 meter persegi. Jarak maksimal antara kepala sprinkler untuk yang berdekatan yaitu 3,7 meter persegi untuk lokasi yang umum, namun dalam rak penyimpanan sebesar 2,5 meter persegi. Jika dipasang lebih dari satu lapisan sprinkler dalam rak penyimpanan, penempatan kepala sprinkler di lapisi berikutnya harus diselang-seling. Untuk penempatan secara selang-seling, jarak kepala sprinkler yang terhujung dengan dinding atau pemisah adalah seperempat dari jarak yang direncanakan antara kepala-kepala sprinkler dalam satu deretan. Jarak antara dua kepala sprinkler terhujung dalam deretan tersebut di atas adalah 3/4 dari jarak yang direncanakan antara kepala-kepala sprinkler dalam satu deretan. Kemudian untuk jarak minimumnya tidak boleh kurang dari 2 meter, kecuali jika ditempatkan penghalang pancaran antara kepala sprinkler untuk mencegah pembahasan kepala sprinkler lain oleh kepala sprinkler yang bekerja. Penghalang pancaran terdiri dari plat logam dengan lebar 200 mm dan tinggi 150 mm. Dan apabila di pipa cabang bagian atas, dan untuk lokasi pemasangannya, pancarannya harus 50-75 mm di atas deflektor kepala sprinkler.